bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sanajul Maulida dari kelas 10-4. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan dari pop-up book. Dari halaman 1 ada ini, bisa dilihat. Ini tentang nama dan kelas saya. Terus di halaman kedua ada, saya akan menjelaskan Hindu-Buddha di Indonesia, peta konsepnya. 1. Teori masuknya agama serta kebudayaan India. 2. Sumber yang menjadi bukti adanya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. 3. Jalur masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang ini dari 1. Brahmana dibawa oleh kaum Brahmana karena hanya Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Meweda. 2. Ksatria, munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peran kaum ksatria. Mereka diduga melarikan diri karena kalah perang dan terdesak di India. 3. Waisya, kaum pedagang berperan terhadap penyebaran budaya India di Indonesia, salah satunya dengan perkawinan. 4. Sudra, masuknya agama Hindu dibawa oleh orang India berkasta Sudra karena golongan ini sering dianggap perang buangan. 5. Arus balik, masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam penyebaran agama Hindu. Sumber kedatangan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber intern, prasasti merupakan sumber sejarah yang berisi informasi tentang masa lampau, biasanya dipahatkan di atas batu, logam, sebagian besar ditulis dengan huruf Palawa dan Sanskerta. Kitab kesastraan, Jawa kuno sumber data dalam melacak jejak sejarah, contohnya Praraton, Babadana, Jawi, Nagara Kertagama, Ramayana, dan Arjuna Wiwaha. Benda-benda arkeologis seperti relief dan arca. Sumber ekstern, sumber dari Tiongkok, catatan Pak Sein, catatan perjalanan Itsing. Sumber dari Arab, tulisan Raihan Al-Beruni tentang Jabak Sriwuja untuk Sriwijaya. Sumber dari Vietnam, catatan dari Cham. Di sini jalur masuk, jalur darat dikenal dengan jalur sutra. Jalur sutra utara dari India menuju Tibet, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Jalur sutra selatan dari India menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Melayu, Indonesia. Jalur laut dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang bisa beraktivitas pada jalur India, Tiongkok. Rute dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Melayu, dan berakhir di Indonesia. Pengaruh masuknya, pengaruh dalam bidang pemerintahan, bentuk kerajaan yang dipimpin oleh raja, pengaruh dalam bidang sosial, mengenal sistem kasta, pengaruh dalam bidang ekonomi, mengenal mata uang koin, pengaruh dalam bidang agama, mengenal agama Hindu-Buddha, pengaruh dalam bidang pendidikan, bukti yang menunjukkan telah berkembang pendidikan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Catatan perjalanan Itsing B. Prasasti Halanda. Dibuka. Akulturasi, seni bangunan punden atau tempat pemujaan, tempat keramat berundak-undak merupakan kebudayaan asli Indonesia. Sementara itu bentuk bangunan megah, patung-patung dewa atau Buddha, bagian-bagian candi serta stupa merupakan kebudayaan dari India. Di India candi dijadikan sebagai tempat memuja, sedangkan di Indonesia selain sebagai tempat memuja, candi dijadikan makam raja dan ratu untuk menyimpan abu jenazah. Akulturasi di bidang seni rupa, pahat dan ukir. Karma Wibangga,
hukum karma atau hukum sebab akibat. Lalita Wistara menceritakan riwayat Sang Buddha, Jakarta dan Awadana. Sang Buddha sebelum menjadi seorang pangeran Siddhartha. Gondawayuha menceritakan perjalanan Sudhana mencari pengertian tertinggi kebenaran sejati. Lalita Wistara menceritakan riwayat Sang Buddha, Jakarta dan Awadana. Sang Buddha sebelum menjadi seorang pangeran Siddhartha. Gondawayuha menceritakan perjalanan Sudhana mencari pengertian tertinggi kebenaran sejati. Akulturasi bidang pertunjukan, perkembangan. Akulturasi di bidang pertunjukan. Perkembangan seni pertunjukan dapat diketahui melalui tulisan pada prasasti, relief di candi dan kitab yang ada. Contohnya wayang atau wayang kulit yang mengambil cerita dari Mahabharata dan Ramayana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.